Sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, When you can't trace His hand, trust His heart. trust His heart. He sees the master plan. He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's leaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good
Shalom semuanya jemaat Tuhan yang di rumah. Saya percaya kita semua dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Diberikan kesehatan dan kekuatan. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Jadi puji-puji ini mengatakan bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berubah atas kita. Kasihnya tak pernah terukur sampai selama-lamanya. Dan percaya, saudara, saya menyapa saudara di rumah pagi hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus kalau pagi hari ini kita semua dalam kasih-Nya, dalam lindungannya. Apapun keadaan kita pagi hari ini, saya percaya kasih kita berhenti kasih. Kasih kita menggabung khusus hidup kita. Terima kasih Yesusku. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur makasih setiamu Tuhan Yesus. Kalau kami ada Bapa, kami ada ini semua karena kebaikan-Mu atas kami. Bukti penyertaan-Mu atas kami Tuhan. Biar Tuhan ibadah kami hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa. Kami rindu lawatan-Mu atas kami. Kami rindu jamaah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Karena kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Lebih dari nafas kami, lebih dari apapun kami membutuhkan Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kami mau ibadahkan pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau mengenal kita. Kami mau mengenal kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan Allah yang dari Tuhan ajaib, menciptakan dengan bumi dan segala isinya. Mari kita pagi hari ini memuji Tuhan. Yesus ajaib. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Semuanya menahan puji Tuhan pagi hari ini. Dan pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya, haleluya,
sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, biar bumi tak berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, walaupun hati kita goncang, kita percaya kita Allah yang ajaib, dan Dia akan pernah berhenti kita. Dan Tuhan beri dan amin. Dia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar Dia akan berlalu, Dia pula tak bercahaya lagi, Dia langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah apa? Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Jadi berlalu, Dia berlalu, Dia pula tak bercahaya lagi, Dia langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janjinya, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Bapak Ibu, sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Saudara, menjelang kata Tuhan yang kedua kali di akhir zaman. Baik-baik, sama-sama kita mau sungguh-sungguh pada Tuhan. Di saat akhir hidup kita ini, angkat hatimu pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku rindu sempurna seperti Engkau. Aku rindu serupa denganmu, Tuhan. Sehingga tak kedua kalinya
tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu garis doaku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Katakan lagi, ku tahu Tuhan seperti apa diriku. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku tidak menentu. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Serupa dengan Tuhan,
Bapakku sesuai rencana semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan para pemirsa serta jemaat GBI KDC yang diberkati Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan pada pagi menjelang siang ini, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema lanjutan dari beberapa minggu yang lalu dengan judul Jalan Keselamatan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dulu setiap kasih setia yang sudah Engkau berikan buat kami, khususnya jalan keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh berada di dalamnya. Sebagaimana pujian yang kami tadi baru saja nyanyikan, sehingga kami sebelum tutup mata untuk datang ke dalam rumah Bapa, kami boleh terus menyatakan dan terus merasakan kasih setiamu pada banyak orang, sehingga jalan keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami, boleh juga terjadi bagi seluruh keluarga kami, teman-teman kami, dan orang-orang yang kami kasihi, bahkan bagi seluruh bangsa. Berkati perdengaran firman-Mu pada pagi menjelang siang ini, Bapa, dan kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita lihat lebih detail, saya akan coba mereview beberapa pertemuan minggu lalu tentang topik bulan ini. Minggu pertama kita bahas tentang manusia itu diciptakan oleh Allah, sehingga manusia itu untuk Allah. Jadi kita hidup di dunia ini bukan tentang kita, tapi semuanya harusnya kita kerjakan untuk Allah, dan hidup ini untuk Allah. Karena kita sudah dianugerahkan dengan kasih setia yang begitu besar dari Tuhan, meskipun kita diperintahkan untuk bekerja dan melakukan amanat budaya bagi setiap kehidupan kita, sebelum kita melakukan semuanya itu, Allah sudah memberkati kita. Itu adalah di poin pertama. Sehingga hidup kita memang hanya dan untuk Allah. Minggu kedua kita lihat di dalam kesempurnaan manusia yang hidup dalam damai sejahtera bersama Allah, rupanya manusia tidak puas dan manusia ingin menjadi Allah. Adam melakukan pemberontakan sehingga dia tidak tertipu oleh si ular, meskipun nampaknya tertipu, tetapi sesungguhnya dia tidak tertipu, dan dia sengaja melakukan dosa. Sehingga saya bisa katakan dosa awal adalah dosa untuk menjadi Allah. Dan manusia cenderung tidak puas dengan keberadaan diri dia dan cenderung menjadi Allah. Dosa ini dikenal dengan dosa pemberontakan, sehingga keberdosaan kita pada dasarnya dilakukan dengan sengaja. Kita ingin menyatakan eksistensi kita lebih penting, keberadaan kita lebih penting dari kemuliaan Allah itu sendiri. Sehingga manusia jatuh dalam dosa. Dan minggu ketiga kita lihat bahwa meskipun Adam jatuh dalam dosa, di dalam keberdosaannya yang sudah memberontak terhadap Allah, Allah tetap memberikan jalan keselamatan. Semua manusia menjadi berdosa di dalamnya. Tapi Allah menjanjikan suatu jalan keselamatan yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan Kejadian 3 ayat 15 ini yang menjadi tema khotbah kita hari ini. Jadi dalam keberdosaannya manusia tidak ada yang mencari Allah, pun mencari Allah hanya untuk kepentingan diri sendiri, supaya hidup ini di dalam
kesejahteraan sebagaimana yang dia harapkan, yang dia inginkan. Allah hanya dipakai sebagai alat untuk sukses diri. Itu yang terjadi di dalam pembahasan minggu ketiga. Dan kita tahu upah dari semua itu adalah mati, kematian kekal. Dan kita akhiri pada session minggu ketiga itu adalah kalau kita mengalami satu kelahiran, yaitu kelahiran tubuh, kelahiran jasmani, maka kita akan mengalami kematian jasmani dan juga kematian rohani. Tapi kalau kita mengalami dua kelahiran, kelahiran jasmani dan kelahiran rohani, yaitu hidup baru bagi Allah, dibaptis, maka kita memperoleh hanya satu kematian, yaitu kematian tubuh. Tetapi rohani kita hidup kekal bersama dengan Allah Bapa. Nah, minggu ini kita akan lihat bagaimana jalan keselamatan yang Allah buat bagi semua manusia. Seluruh umat bumi, seluruh kepercayaan, semuanya ada di dalam. Dijelaskan dengan sangat baik dan sangat detail dan sangat jelas. Dan apa yang difirmankan, mari kita akan terus lebih lanjut. Kita lihat skenario jalan keselamatan Allah pada PowerPoint berikut. Di ayat Kejadian 3 ayat 15 ditulis, "Aku akan menaruh permusuhan antara engkau dan perempuan itu, dan di antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini adalah ayat yang merupakan induk dari seluruh janji Allah, yang seperti saya ungkapkan di minggu lalu. Dan pertanyaannya sekarang, jalan keselamatan yang Allah berikan kepada Adam pada waktu itu, bersama Hawa tentunya, itu adalah keturunan Hawa akan meremukkan si iblis. Keturunan Hawa akan menghancurkan dosa. Keturunan Hawa akan menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Dan sebagai konsekuensinya, keturunan Hawa akan diremukkan. Ular itu akan mematuk tumitnya. Jadi di dalam terjadi peperangan, permusuhan rohani antara keturunan perempuan dengan keturunan setan. Maka saya ungkapkan bahwa minggu lalu saya sudah sounding bahwa sesungguhnya umat manusia itu harusnya menolak iblis, menolak setan. Karena sudah Allah tetapkan adanya permusuhan di antara mereka. Khususnya bagi setiap umat Allah yang hidup di dalam jalan Allah, senantiasa berperang melawan dosa. Hari ini kita akan coba lihat siapa keturunannya. Siapakah keturunan perempuan itu? Sehingga keturunan perempuan itu bisa mengalahkan dosa. Sedangkan umat manusia dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, gagal untuk mengalahkan dosa. Manusia tidak pernah berhasil mengalahkan dosa. Bahkan yang ada, boleh terus senantiasa berdosa. Dan gagal di dalam keberdosaannya. Kita lihat, mulai dari Adam dan Hawa. Setelah Adam jatuh dalam dosa, Adam menamai perempuan, itu adalah Hawa. Jadi dosa pertama manusia itu adalah ingin melakukan superioritas atas sesama. Kita tahu sebelum jatuh dalam dosa, perempuan yang dijadikan Allah untuk mendampingi Adam. Adam tidak memberi nama. Alkitab hanya mengatakan perempuan. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, Adam memberi nama perempuan itu Hawa. Pemberian nama oleh Adam terhadap Hawa itu sesungguhnya menyatakan otoritas Adam lebih tinggi dari Hawa. Ini suatu persoalan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa laki-laki itu lebih superior daripada wanita. Lelaki itu dan wanita adalah setara karena dia dalam satu pendampingan. Tapi keberdosaan justru memisahkan antara superioritas laki-laki dengan perempuan. Dan kita lihat di dalam zaman ke zaman, bukankah otoritas satu menganggap lebih penting daripada otoritas yang lain?
Manusia satu menganggap dirinya lebih penting daripada manusia lain. Ini adalah akibat dosa yang langsung dari Adam. Dan Hawa itu bukan nama sembarangan. Hawa itu adalah ibu dari semua yang hidup. Karena Adam bermimpikan kembali hidup bersama dengan Allah. Dan karena Allah menjanjikan adanya jalan keselamatan bahwa keturunan perempuan akan menyelamatkan mereka, maka Adam memberi nama Hawa, ibu dari semua yang hidup. Itu adalah nama Hawa. Dan kita tahu dari keturunan mereka, anak pertama Adam dan Hawa adalah Kain. Kain diberi nama oleh Adam dan Hawa sebagai Kain. Kain itu sebenarnya artinya adalah ini dia. Jadi Adam dan Hawa mengira bahwa keturunan yang dimaksud dalam ayat Kejadian 3:15 itu adalah Kain. Karena Kain adalah anak laki-laki mereka yang pertama. Dan mereka berpikir keturunan Hawa yaitu Kain. Dan logis dong kalau Kain menjadi yang diharapkan menggenapi janji Allah di Kejadian 3:15. Tetapi kita tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keturunan Kain ada Henoh, turunan ketiga dari Adam dan Hawa. Ada Irad, Mehuyael, Metusael, Lameh, turunan ketujuh. Dan seluruh keturunan Lameh lainnya, Alkitab juga jabarkan. Mereka itu adalah orang-orang yang pandai pada bidangnya. Namun, semua keturunan mereka jahat di mata Allah. Semua keturunan mereka dinamai keturunan anak manusia. Jemaat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kain bukanlah keturunan yang dijanjikan di dalam Kejadian 3:15. Karena keturunan mereka, meskipun mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sangat luar biasa dalam bidangnya masing-masing, tetapi mereka melawan Allah. Mereka even jatuh dalam dosa. Bahkan Lamekh adalah yang paling jahat di antara mereka, keturunan ketujuh. Lamekh berkata, kalau Kain ketika diusir oleh oleh Hawa ketika dia membunuh Habel adiknya, Kain tetap dilindungi Allah. Bahkan Allah berkata, barang siapa yang menghukum Kain, akan Allah hukum 7 kali lipat. Jadi dalam keberdosaannya pun, Kain di dalam perlindungan Allah. Kenapa? Karena Kain adalah orang yang juga dikasihi Allah. Ini kembali membuktikan Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Allah mengasihi orang berdosa, meskipun dia tidak main-main dengan dosa. Tapi Allah ingin menolong dan memberikan jalan keselamatan bagi orang berdosa. Lameh, turunan ketujuh, berjanji, kalau Kain yang melukai atau menyusahkan Kain dihukum 7 kali, Lameh berkata, kalau saya disusahai oleh orang yang nyusahin saya, akan saya buat 77 kali lebih susah daripada apa yang dilakukan. Jadi Lamekh menghukum orang 11 kali lebih dahsyat dari hukuman yang akan Allah berikan bagi mereka yang menyusahkan Kain. Lamekh sangat jahat dan keturunannya jahat. Dan ini kembali membuktikan dosa tidak lebih baik. Makin hari dosa makin jahat. Dan turunan kedua dari Adam dan Hawa adalah Habel, kita tahu. Tapi Habel sudah keburu meninggal karena dibunuh oleh Kain. Kenapa? Karena Kain kurbannya tidak diterima Tuhan. Kenapa tidak diterima? Bukankah Kain memberikan korban yang baik juga? Habel juga memberikan korban yang baik. Tapi Kain juga memberikan korban yang baik bagi Allah. Bukankah Kain juga menyembah Allah? Ya, tapi Kain menyembah Allah, memberikan kurban yang tidak sesuai dengan syaratan Allah. Kain memberikan kurban sayur-sayuran sebagaimana bidangnya dia. Sedangkan Habel memberikan korban binatang sebagaimana yang diharapkan Allah. Korban darah. Korban penebusan dosa adalah korban darah. Itu adalah tema Perjanjian Lama. Bukan yang lain. Menyembah Allah harus mengikuti suatu aturan yang ditetapkan Allah. Bagaimana kita bisa menyenangkan Allah kalau aturan Allah dilanggar? Kalau kita katakan kita ingin menyenangi orang tua, tetapi kita melakukan sesuatu yang kita pikir baik untuk menyenangi orang tua, tetapi orang tua itu tidak suka dengan apa yang kita berikan, bagaimana kita mengatakan kita menyenangi orang tua? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi Allah mengasihi Adam dan Hawa.
Dari keturunan Kain yang jahat, Allah memberikan Set kepada Adam dan Hawa. Keturunan kedua Set, dan Set memberikan keturunan-keturunan yang lainnya, yaitu Enos, Kenan, Mahalalel, Yared. Dan keturunan ketujuh dari Set adalah Henoh sebagai komparasi dari keturunan Kain. Henoh adalah orang yang mengasihi Allah. Henoh hidup dekat dengan Allah. Henoh keturunan ketujuh dari Adam. Itu tidak pernah mengalami kematian. Dia diangkat Tuhan hidup-hidup karena dia begitu dekat dengan Allah. Dia adalah satu dari dua orang yang diangkat hidup-hidup selain Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua kita tahu adalah Nabi Elia. Henoh hidup dekat dengan Allah. Tetapi dari Henoh Allah bernubuat bahwa Tuhan akan menghukum dunia karena dunia itu makin jahat. Itu ditulis di Yudas pasal 1 ayat 14 dan 15. Juga tentang mereka, kata Yudas di dalam surat Yudas di Perjanjian Baru. Henoh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan oleh orang-orang berdosa yang fasik terhadap Tuhan. Dan itu, nubuat itu terjadi di zaman Nuh dengan air bah. Keturunan 10 dari Adam dan Hawa. Henoh punya anak namanya Metusalah. Ketika Metusalah berumur 187, ia punya anak yang namanya Lameh. Dan Metusalah meninggal pada umur 967. Sedangkan Lameh pada umur 182 melahirkan anak yang namanya Nuh. Nuh artinya penghiburan. Dan Lameh hidup 770 tahun. Sehingga ketika Lameh meninggal, Metusalah masih hidup. Dan kemungkinan ketika Metusalah meninggal, air bah itu tiba. Atau mungkin lebih tepatnya air bah tiba, sehingga Metusalah itu meninggal. Kita tidak tahu persisnya bagaimana. Tetapi memang kemungkinan besar Henoh bernubuat. Kalau anakku mati, maka akan ada penghukuman Allah. Metusalah adalah orang yang paling tua di muka bumi. Jemaat yang dikasih Tuhan, bumi diriset ulang oleh Allah melalui Nuh. Bumi karena manusia jahat di mata Allah. Manusia tidak berkenan kepada Allah. Bumi diriset ulang. Bumi diciptakan ulang. Sehingga kalau di bumi pertama oleh Adam dan Hawa, bumi kedua oleh keluarga Nuh. Apakah Nuh merupakan keturunan yang dijanjikan Allah yang akan menghancurkan iblis? Apakah Set? Sejarah membuktikan, meskipun mereka adalah anak-anak Allah, Alkitab menulis keturunan Set adalah keturunan anak-anak Allah. Anak-anak Set adalah keturunan anak-anak rohani, sedangkan anak Kain adalah keturunan anak manusia. Dan kemungkinan besar keturunan Kain adalah orang-orang yang luar biasa, sehingga anak-anak Set berkawin campur dengan anak-anak Kain yang Alkitab mengatakan sebagai orang-orang raksasa, sehingga mereka menghasilkan satu umat yang bahkan jahat, sehingga diriset ulang oleh Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana kelanjutannya? Kita tahu setelah Nuh keluar dari Bahtera, dan Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan-keturunan hebat ini, mereka pun adalah satu keturunan yang hebat. Mereka pun akhirnya melawan Allah. Keturunan Sem, Ham, Yafet membentuk suatu bangsa yang besar, yang kemudian membentuk menara Babel. Kembali, tidak ingin menuruti perintah Tuhan, yaitu pergi ke seluruh bumi. Pergi ke seluruh bumi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka membangun menara Babel. Mereka mencari nama. Kita sudah bahas ini beberapa minggu lalu.
Mereka ingin tidak mau pergi kemana-mana. Mereka ingin menetap di suatu tempat yang jelas-jelas artinya menentang kehendak Allah. Jadi keturunan Nuh pun bukanlah keturunan yang dijanjikan Tuhan pada Kejadian 3 ayat 15. Lalu Tuhan membuat suatu bangsa baru, yaitu melalui Adam. Adam artinya bapak banyak anak. Adam memilih satu orang manusia yang namanya Abram. Allah memilih satu orang manusia yang namanya Abram. Abram ketika dipilih Allah, kemungkinan besar dia adalah orang Arab. Karena dia berasal dari Ur Kasdim di daerah Mesopotamia sana. Abram tidak punya anak. Kemungkinan besar kita mencatat dia umur 75 tahun kira-kira. Tetapi Abram adalah orang kaya yang meskipun dia adalah penyembah berhala, Allah memilih Adam untuk membangun suatu bangsa yang besar. Jadi kita lihat dari Adam sampai Abram tidak ada intervensi Allah secara khusus atas umat manusia. Tidak ada nubuatan khusus bagaimana umat manusia. Bagaimana jalan mencari Allah. Dan yang terjadi adalah manusia tidak lebih baik. Manusia melawan Allah. Dosa pembunuhan terjadi di mana-mana. Tanpa intervensi Allah secara langsung. Manusia tidak akan bisa memenuhi harapan Allah. Manusia akan senantiasa menjadi jahat. Bagaimana kelanjutannya dari Abram? Kita akan coba lihat pada slide berikut. Yaitu ketika umur 99 tahun, Abram dinubuatkan kembali oleh Tuhan bahwa dia akan punya seorang anak yang disebut anak perjanjian. Di Kejadian 17 ayat 5 kembali Abram diubah namanya menjadi Abraham. Engkau tidak akan disebut Abram lagi, tetapi Abraham. Karena aku telah menjadikan kau ayah dari banyak bangsa. Saudara, coba saudara bayangkan kalau saudara adalah Adam. Dia membawa nama Adam aja sudah sangat malu. Karena Adam artinya tadi saya katakan bapak banyak anak. Tetapi satu pun anak dia tidak punya. Tapi Allah mengganti namanya tidak Abram. Mengganti menjadi Abraham. Bapak banyak bangsa. Jadi bukan banyak anak, tapi banyak bangsa, saudara yang dikasih Tuhan. Abram jelas akan menjadi sangat malu sesungguhnya. Tapi itu tentu bukan maunya Allah. Karena Allah berjanji dan memberkati Abraham dengan cara yang dahsyat. Dengan cara yang even tidak bisa dimasuk akal. Umur 99 tahun. Istrinya Sarah pada waktu itu umur 89. Sudah mati haid. Sehingga dia tidak mungkin punya anak. Tapi Allah berjanji. Abram akan disebut Bapa banyak bangsa. Pujian kita tadi mengatakan Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Sungguh benar. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Cuma mungkin waktunya bukan waktu kita. Ketika Allah menepati janji itu. Karena memang Allah tidak terbatasi dengan waktu. Allah itu infinity. Jadi tidak ada yang salah dengan janji Allah. Kita yang terbatas. Sehingga kadang kita tidak melihat janji Allah tergenapi. Padahal janji Allah pasti digenapi. Jemaat yang dikasih Tuhan, siapa keturunan Abraham selanjutnya? Yang merupakan keturunan yang dijanjikan di Kejadian 3 ayat 15. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita kembali akan melihat siapa keturunan Abraham yang merupakan keturunan yang Allah janjikan kepada Adam sebagai jalan keluar atas keberdosaan. Kita tahu Abraham punya anak. Ketika Abraham dijanjikan punya anak, maka Abraham mengambil Hagar, pembantunya Sarah. Dan dari Hagar,
ada keturunan Ismail dari versi Kristen tentunya. Tetapi Allah menolak keturunan Abraham dari Hagar. Karena Hagar bukan istri sah Sarah. Sarah yang Allah janjikan jelas-jelas yang akan mempunyai anak. Tetapi Sarah kurang percaya pada waktu itu. Dia tertawa ketika Allah berjanji bahwa Adam akan punya anak melalui keturunan dia. Dia udah umur 89. Tapi kali ini Allah tidak lalai. Dan kali ini bukan Allah tidak lalai, karena memang tidak pernah lalai. Tapi kali ini Allah menggenapinya dengan waktu yang cepat. Karena setahun kemudian memang Sarah melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak. Ishak artinya tertawa. Saudara dikasih Tuhan, Allah menepati janji Abraham melalui Ishak. Anak keturunan Abraham adalah Ishak. Tapi apakah Ishak anak keturunan yang dijanjikan Allah kepada Adam? Ishak punya dua anak, Esau dan Yakub. Kedua anak ini bertentangan sejak dalam kandungan. Kedua anak ini adalah anak kembar. Esau anak pertama, Yakub anak kedua. Dan Alkitab mendikatakan, Yakub yang diberkati Tuhan. Yakub yang mendapat hak kesulungan, bukan Esau. Meskipun Esau lah anak sulung, anak pertama. Tapi Esau sudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kita tahu Yakub itu bukan orang baik. Jadi mana mungkin Yakub adalah keturunan yang dijanjikan Allah dalam Kejadian 3 ayat 15. Yakub namanya penipu. Arti nama Yakub adalah penipu. Yakub punya 12 anak, 13 anak, satu lagi perempuan namanya Dina. Dari ke-13 anak atau 12 anak itu ada Yehuda dan ada Yusuf. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tahu kepada Abraham dijanjikan apa ketika Abraham pertama pergi di Kejadian 12 ayat 7. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka Abraham membangun sebuah altar untuk memuliakan Tuhan dan menampakkan diri kepadanya di sana. Jadi Allah menjanjikan keturunan yang dari Hawa kepada Adam sekarang menjadi keturunan Abraham. Tapi siapa keturunan Abraham itu? Apakah Ishak? Apakah Yakub? Dan kita tahu Ishak dan Yakub bukanlah keturunan yang ideal yang Allah janjikan. Saudara yang dikasih Tuhan, Yakub punya anak namanya Yehuda, dan ada di Kejadian 49 ketika Yakub mau mati, Yakub memberkati anak-anaknya, dan dalam pemberkatan anak-anaknya, Yakub berkata di dalam nubuatan Allah bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara, Yakub bernubuat tentang ke-12 anaknya ketika dia mau tutup mata. Dan nubuat yang diberikan kepada Yehuda adalah sangat istimewa. Yakub berkata, keturunan Yehuda lah yang menjadi keturunan yang dijanjikan Allah. Dari Yehuda lah keturunan itu akan terjadi. Keturunan yang dijanjikan kepada Adam adalah keturunan dari Yehuda. Karena di sini dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi keturunan dari Hawa akan membentuk satu kerajaan. Kerajaan yang tidak akan berakhir. Semua bangsa akan takluk dan tunduk kepada kerajaan itu. Jadi sekarang pertanyaannya jadi ada dua. Kerajaan apa? Sehingga semua bangsa tunduk. Tapi yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika masa Yusuf, kita tahu ada kelaparan besar dan Yusuf pergi ke Mesir dan Yusuf menjadi orang kuat Mesir dan Yusuf memberkati seluruh keluarganya, bahkan seluruh umat manusia zaman itu. Karena Mesir berhasil mengumpulkan masa keemasan dengan baik dan menjalani masa kesusahan, 7 tahun kesusahan dengan pertolongan Yusuf.
Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri yang sangat sukses. Tetapi kita tahu setelah raja-raja yang mengingat jasa Yusuf mati, bangsa Israel berada dalam perbudakan Mesir selama 400 tahun. Dan ketika keluar dari Mesir, yang dipimpin Musa, saudaraku yang dikasih Tuhan, Musa mendapat nubuatan. Di Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi melalui Musa, Allah berkata, akan dibentuk satu bangsa yang kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan, Musa adalah keturunan Yehuda. Kakaknya Harun juga Yehuda, saudaraku. Jemaat yang dikasih Tuhan, dan kita tahu dari keturunan Yehuda ini akan menjadi satu bangsa. Tidak hanya bangsa yang akan ditakluki, akan menakluki seluruh bangsa-bangsa, tapi menjadi kerajaan imam, kerajaan bangsa yang kudus. Jadi kerajaan yang dimaksud bukanlah kerajaan fisik. Kerajaan dimaksud adalah kerajaan rohani, kerajaan Allah. Dan kita tahu setelah mereka keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh seorang raja yang namanya Raja Daud. Raja kedua Israel zaman itu. Dan kita tahu Raja Daud ingin membangun bait Allah. Tetapi Allah melarang Daud untuk membangun bait Allah. Karena Daud adalah raja perang. Raja yang senantiasa berperang. Dan menang. Karena Daud dalam perlindungan Allah. Semua bangsa-bangsa takut pada Daud. Takut pada kerajaan Israel pada zaman itu. Tapi Allah berkata kepada Daud, keturunan Daudlah yang akan membangun bait Allah. Karena ketika saudara tahu ketika Raja Daud pertama kali diangkat jadi raja atas Israel, langkah pertama yang dilakukan adalah mengembalikan tabut Allah ke Israel. Yang pada waktu itu tabut Allah ada di Filistin. Daud senantiasa mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Meskipun dia jatuh dalam dosa sekalipun, dia takluk dan tunduk kepada para hamba-hamba Tuhan. Daud, orang yang memiliki hati Allah. Allah berkata dalam 1 Raja 9 ayat 5, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu. Mu di sini bukan Daud, tetapi Salomo atas Israel. Untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud, ayahmu. Dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dan tahta kerajaan Israel. Jadi Allah menjanjikan kepada Daud bahwa kerajaan Israel ada di dalam keturunan Raja Daud. Jadi kita bisa tafsir di sini keturunan yang dijanjikan Allah kepada Adam untuk mengalahkan dosa adalah keturunan dari Raja Daud. Tetapi kita tahu kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan? Raja Daud mati, Salomo yang menggantikan, dan Salomo berhasil membangun bait Allah yang begitu megah. Semua bangsa takluk kepada Salomo karena Salomo raja yang penuh hikmat, itu pun karena kasih karunia Allah. Tapi dalam kehikmatannya yang dahsyat pun Salomo akhirnya di akhir tuanya dia menyimpang dari jalan Allah. Sehingga ada satu pertanyaan yang entah siapa yang bisa jawab dengan pasti. Apakah Salomo bertobat di akhir tuanya? Kalau saya secara pribadi, Salomo bertobat. Karena dia menulis kitab Pengkhotbah. Kitab hikmat yang sangat luar biasa. Dia menyadari bahwa hanya takut akan Tuhanlah kunci sukses kehidupan ini. Bukan kepandaian, bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan sesuatu yang di-offer oleh dunia. Tetapi takut akan Tuhan adalah sumber damai sejahtera dan kasih karunia. Kunci sukses hidup di dunia. Kita tahu kerajaan Israel kemudian dibuang dan akhirnya dari Raja Daud kita tahu ada keturunan Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria, ibu Yesus. Saya tidak menulis Maria plus Yusuf dari Yesus, karena Yesus Kristus adalah keturunan Maria.
Yusuf tidak menyetubuhi Maria sehingga melahirkan Yesus. Maria mengandung Roh Kudus. Yesus tanpa hubungan jasmania dengan Maria. Keturunan perempuan yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa adalah keturunan perempuan dari Maria, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita baca Alkitab dengan teliti, kitab Matius menjabarkan silsilah Yusuf, ayah Yesus Kristus. Kalau saudara perhatikan, kalau saya tidak salah, mungkin Yusuf adalah keturunan ke-20 dari Raja Daud. 20-an something, 26 atau 27 begitu. Sedangkan Maria adalah keturunan mungkin ke-30-an something dari Raja Daud. Maria, keturunan Maria, silsilah Maria dilukiskan oleh Lukas. Itu berbeda dengan silsilah Yesus dari Yusuf. Kalau Matius silsilah Yesus itu dari Yusuf. Jadi papanya Yusuf siapa, papanya Yusuf siapa. Kalau Yesus dari Lukas, papanya Maria siapa, papanya dari papa Maria siapa. Itu berbeda, saudara. Jadi silsilah Yesus dari kitab Lukas dengan kitab Matius itu berbeda. Karena mereka melukiskan silsilah itu dari keturunan yang berbeda. Satu dari Maria, satu dari Yusuf, satu dari ibu, satu dari ayah. Karena Yesus Kristus memang keturunan dari Maria. Lukas mencatat dengan detail karena Lukas adalah seorang dokter. Dia tidak mencatat dari kebiasaan normal saat itu, yaitu dari Yusuf, dari laki-laki. Karena budaya Yahudi, laki-laki lebih penting daripada perempuan. Jangan lupa, itu karena dosa, saudara. Itu bukan budaya Alkitab. Tadi saya sudah singgung, bukan? Superioritas laki-laki menjadi yang pertama akibat dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, kedua-duanya adalah keturunan Raja Daud, Yesus Kristus. Bagaimana saya memastikan ini adalah benar? Karena dari Yesus Kristus tidak ada keturunan lanjutannya. Karena Yesus memang tidak menikah. Dan di dalam Galatia pasal 3 ayat 16 itu dicatat, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu. Yang di Kejadian 12 ayat 7, saudara. Kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang. Tapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi Paulus dengan teliti menjabarkannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahwa keturunan yang dijanjikan kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 7, itu adalah Yesus. Bukan Ishak. Memang Ishak adalah anak perjanjian. Tetapi Yesus adalah anak keturunan keselamatan. Dialah yang menjadi jalan keselamatan. Dan kita bisa melihat, bukan? Dari Yesuslah seluruh dunia ini diukur. Dari Yesuslah segala-galanya ditentukan. Sistem penanggalan, sistem tahun, bukankah semua di starting awal dengan referensi kelahiran Yesus? Sebagaimana yang saya ungkapkan di minggu-minggu lalu. Before Christ, after Christ. Kristus merupakan center di bumi ini. Karena Yesus Kristus memang adalah janji yang Allah berikan kepada penggenapan janji yang Allah berikan kepada Adam. Karena Yesus Kristuslah jalan keselamatan itu. Kita akan lihat lebih lanjut, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa benar Yesus Kristus itu jalan keselamatan? Apa buktinya Yesus itu adalah jalan keselamatan? Bagaimana kita mengungkapkannya? Sekarang kita akan lihat siapakah Yesus Kristus itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tahu kelahiran dia sangat ajaib. Dia lahir tanpa pembuahan dari seorang laki-laki. Dia lahir dengan suatu nubuatan. Dan dia dikonfirmasi dengan nubuatan lain, yaitu kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Yesus sangat ajaib. Tetapi peristiwa kelahiran yang sudah dinubuatkan sebelumnya, itu tidak hanya terjadi pada Yesus.
Simpson pernah dinubuatkan juga demikian. Demikian juga Yohanes Pembaptis. Tapi kedua-duanya tidaklah sebanding dengan kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran dia tidak hanya dinubuatkan sebelum dia lahir, tetapi kelahirannya juga disembah oleh dua kelompok manusia yang sangat ekstrim. Satu, kumpulan orang Majus yang mewakili kelompok orang-orang yang terhormat, yang orang yang mulia. Kenapa saya katakan orang yang terhormat dan orang mulia? Karena orang Majus bisa ketemu seorang raja dengan mudah. Dan dia mempersembahkan satu persembahan yang sangat mulia, emas, kemenyan, dan mur. Yang menandakan dia adalah orang berada, orang yang kaya, orang yang terhormat. Datang dari jauh, dari luar Israel. Dia melihat kelahiran Yesus bagaikan dia melihat kelahiran Yesus di bawah petunjuk bintang di langit. Mungkin orang Majus juga mengidentifikasikan, mewakili kelompok orang-orang pandai di zaman itu. Dia datang jauh-jauh hanya khusus menyembah sang bayi Yesus. Di satu sisi ekstrim lain, para gembala, orang-orang yang mungkin terbuang di zamannya, para gembala yang tidak pernah dipandang sebelah mata di zamannya. Karena kita tahu Daud adalah gembala. Dan di keluarga Daud adalah anak yang paling tidak diperhatikan. Sementara kakak-kakaknya adalah orang yang terhormat, menjadi perwira-wira kerajaan Raja Saul. Daud hanya menjadi seorang gembala. Maka tidak heran ketika Daud mengunjungi saudara-saudaranya di medan perang ketika mereka akan menghadapi Goliat. Daud diacuhkan oleh saudara-saudaranya. Gembala adalah suatu profesi yang tidak terhormat di zaman itu. Yesus disembah. Kelahirannya, bayi itu disembah oleh dua kelompok manusia yang ekstrim. Satu orang pandai dan terhormat serta kaya, satu orang yang terbuang. Ini mewakili bahwa kelahiran Yesus, kelahiran yang ajaib. Dan itu terbukti juga zaman sekarang ini, bukankah Natal adalah suatu peristiwa yang agung, yang besar, yang dirayakan oleh semua orang di dunia. Memang benar, kelahirannya bukan di hari Natal pada tanggal 25 Desember. Tapi memperingati bahwa sang bayi, keturunan yang dijanjikan kepada Adam, dihormati. Menjadi pusat sejarah dunia. Kematian dia. Kita tahu Yesus mati di atas kayu salib. Dan ketika dia mati, bumi berguncang. Terjadi gempa bumi yang dahsyat saat itu. Dan terjadi kegelapan yang dahsyat di saat itu. Seolah-olah alam tidak mau menerima kematian Kristus. Tidak ada orang yang meninggal seagung itu di dunia ini. Bahkan Kaisar Agung sekalipun, Alexander Agung, Agustinus, kematiannya tidak sedahsyat Kristus. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang kematiannya begitu mulia. Bahkan sampai sekarang, kematiannya dirayakan oleh seluruh dunia dalam bentuk Paskah. Memang Yesus Kristus menjadi pusat dari seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena dialah keturunan perempuan yang dijanjikan Allah kepada Adam. Dialah yang membawa penebusan bagi semua umat manusia. Tidak hanya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus bangkit tanpa perantara manusia. Dia otomatis bangkit dari diri dia sendiri atau bahkan oleh Sang Bapa. Sementara kita tahu kebangkitan manusia yang pernah ada di muka bumi ini, itu harus melalui perantara manusia. Lazarus yang mati 4 hari dibangkitkan oleh Yesus. Yesus pun pernah membangkitkan beberapa orang mati di zamannya. Anak perwira sebagai contoh. Tapi kebangkitan mereka semua harus melalui tangan manusia. Kristus tidak. Yesus bangkit dari kematiannya setelah dia 3 hari mati. Tidak melalui tangan perantara manusia. Semua manusia tercengang. Bahkan sampai saat ini kebangkitan Kristus masih ditolak oleh para orang Yahudi.
Mereka tidak percaya Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Mengapa? Karena Yesus Kristus lahir dari suatu keluarga yang sangat sederhana. Yusuf Maria, keluarga yang ditolak sebagai tukang kayu. Bukan dari pejabat elit. Bukan dari anak pejabat elit. Yesus datang ke dunia ini dalam kesederhanaannya yang sedemikian rupa. Sehingga untuk memberikan persembahan ke bait Allah sekalipun dia harus mengambil uang dari ikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Yesus Kristus adalah keturunan yang dijanjikan Allah kepada Adam. Yesus Kristus adalah jalan pengampunan dosa. Dan kita tahu kehidupan dia adalah kehidupan kemuliaan Allah. Dia disebut juga sebagai Adam kedua. Karena dia mewakili Adam yang pertama yang telah gagal. Dia ingin memperlihatkan sebenarnya ciptaan sang Allah. Ciptaan Allah, yaitu Adam kedua, seharusnya tidak gagal. Adam gagal ketika dia ditawarkan untuk menjadi Allah. Yesus Kristus yang memang adalah Allah. Dia tidak pernah mengakui diri dia Allah secara langsung. Bahkan ketika dia ditantang oleh setan, dia hanya mengabaikannya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia adalah Allah. Dia juga tidak menolak ketika dia dikatakan anak manusia, anak Allah. Dia tidak menolak karena memang dia adalah Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika dia ditawarkan kemungkinan bebas, ketika dia tidak mau mengambil cawan di Taman Getsemani, dia mengatakan bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu. Totalitas ketaatan kepada Bapa diperlihatkan Yesus kepada setiap kita. Tidak seperti Adam pertama. Makanya Paulus menulis dalam kitab Roma, Adam pertama jatuh dalam dosa, sehingga semua manusia jadi berdosa. Adam kedua yang bebas dari dosa. Kenapa sulit untuk memahami bahwa melalui Adam kedua, kita pun terlepas dari dosa. Suatu analogi yang sederhana. Kalau gara-gara satu manusia Adam pertama jatuh dalam dosa, semua manusia berdosa. Dan kita meyakini itu adalah suatu kebenaran. Dan faktanya memang adalah benar. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Mengapa kita sulit untuk memahami? Melalui Kristus yang adalah benar. Maka semua yang percaya kepada dia dibenarkan Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan. Kita coba lihat. Kristus itu dikenal sebagai manusia dan Allah sekaligus. Sebagai manusia tidak bisa ditolak karena memang dia adalah manusia. Dia pernah lahir, eksis di muka bumi ini. Sejarah manusia membuktikan memang Yesus ada di muka bumi ini. Dia lahir dari seorang perempuan. Dia mati. Dia merasakan penderitaan. Dia berkata haus ketika di atas kayu salib. Padahal dia adalah sumber air hidup. Dan kita lihat penderitaan Kristus di muka bumi ini. Dia ditolak. Bahkan oleh umatnya yang dia kasihi. Dia pun disalibkan. Tapi dalam kehidupannya dia memberikan keteladanan dengan etika yang tertinggi. Dia disesah, dia tidak membalas. Dia difitnah, dia tidak membalas. Bahkan pengajarannya adalah pengajaran etika tertinggi yang pernah ada di muka bumi ini. Bahkan orang tidak percaya Yesus pun berkata, memang ajaran agama Kristen itu baik. Tapi saya tidak bisa menjadi agama Kristen karena saya melihat orang-orang Kristen yang kehidupannya tidak baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita adalah anak-anak Allah, tentu jangan sampai ada orang yang berkata, engkau adalah anak Allah tapi kehidupanmu, kelakuanmu jauh dari ke anak Allah. Semoga itu tidak pernah terjadi bagi setiap kita. Ikutilah teladan dia, teladan Sang Mesias itu, Yesus Kristus. Sebagai Allah di muka bumi ini, Yesus pun berkata, dosamu sudah diampuni.
Dia adalah satu-satunya orang yang bisa mengampuni dosa karena dia adalah Allah. Saudara, kita manusia tidak bisa mengampuni dosa. Kalau ada orang yang bersalah sama kita, lalu orang itu minta maaf, minta diampuni dosanya sama kita, dan kita mengatakan dosamu sudah saya ampuni, kita adalah pembohong. Yang ada bukan dosa dia kita ampuni, yang ada kesalahan dia kita maafkan. Dosanya tetap terhitung, saudara yang dikasih Tuhan. Kita hanya berdosa kepada Allah, tidak bisa berdosa kepada manusia. Manusia bukan Allah. Kita membuat kesalahan kepada manusia, ya betul. Kesalahan itu kita reken, kita hitung sebagai dosa, adalah suatu kebohongan. Itu menunjukkan kita ingin jadi seperti Allah. Padahal kita bukanlah Allah. Manusia tidak bisa mengampuni dosa. Karena dosa hanya diperuntukkan untuk Allah. Kita hanya bisa berdosa kepada Allah. Kita bisa berdosa hanya kepada Allah. Kita tidak bisa berdosa kepada manusia. Karena manusia bukan Allah. Yang ada kita melakukan kesalahan kepada manusia. Kita melukai manusia lain. Alkitab mengatakan itu dosa. Bukan dosa kepada orang itu. Tapi dosa kepada Allah. Karena tidak melakukan perintah Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan. Dia penuh kemuliaan karena dia Allah. Dia penuh hormat. Dia layak untuk dihormati dan diagungkan. Tetapi apa yang terjadi kita tahu bukan. Dia dipukuli, disesah, bahkan diludahi. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Kristuslah keturunan yang dijanjikan Allah kepada Adam. Apa buktinya lagi bahwa dia adalah Allah? Coba kita lihat lebih lanjut. Dari setiap perkataan Yesus. Kita lihat beberapa perkataan Yesus yang Yesus sendiri ucapkan, saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, Yesus berkata, akulah air hidup. Kepada perempuan Samaria yang punya 7 orang suami. Yang saat ini ketika Yesus berkata kepada dia, pun dia tidak punya suami. Yesus minta air. Dan Yesus menawarkan air kehidupan bagi perempuan Samaria itu. Yesus berkata juga, aku adalah roti hidup. Kepada sejumlah orang yang mengikuti dia. Untuk minta makan roti. Dalam peristiwa memberi makan 5.000 orang. Dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Ini menandakan, Yesuslah jalan sejahtera. Tapi sejahtera yang dimaksud adalah sejahtera yang sederhana, sejahtera yang primer. Makan, minum, pakai. Bukan sejahtera yang kita harapkan dengan rumah mewah dan kehormatan yang dihormati manusia. Tidak. Yesus berkata, akulah air kehidupan. Akulah roti kehidupan. Dalam Yohanes 4 ayat 14 dan Yohanes 6 ayat 35. Yesus juga berkata, akulah terang dunia. Di dalam Yohanes 8 ayat 12. Mengatakan bahwa dia mengatakan ini kepada sejumlah orang yang ingin menghakimi seorang perempuan yang kedapati berzina. Lalu Yesus berkata, barang siapa yang tidak punya dosa, silakan melempari perempuan itu dengan batu. Dan semua orang pergi. Dan Yesus pun tidak menghukum orang itu. Yesus berkata kepada mereka, akulah terang dunia. Akulah sumber kebenaran. Akulah kebenaran itu. Akulah kebaikan itu. Yesus juga berkata, aku ada sebelum Abraham ada, kepada para orang-orang yang menentang dia pada waktu itu. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Dengan kata lain seperti itu, saudara. Yesus sudah ada bahkan sebelum PB. Yesus ada sebelum Abraham. Ini ingin mengindikasikan. Yesus ingin berkata, akulah Alfa dan Omega. Akulah Allah. Tapi dia tidak ungkapkannya secara eksplisit.
Itu di Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata, akulah pemberi hidup kekal kepada murid-muridnya. Aku pemberi hidup kekal. Saudara, siapa lagi kalau dia bukan Allah? Aku yang punya surga. Seolah-olah demikian kata Yesus. Aku bisa mengundang siapapun yang masuk ke dalam rumahku. Bukankah aku yang punya surga? Aku pemberi hidup kekal. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Aku adalah Allah. Dengan kata lain, Yesus berkata demikian. Juga di Yohanes 14, ketika dalam perjamuan terakhir kepada murid-muridnya, Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi saudara dan saya, Yesus sudah siapkan tempat di dalam kekekalan. Maka tidak heran di dalam Dia ada jaminan kepastian keselamatan. Ada jaminan kepastian kita akan ke surga, di mana Yesus tinggal saat ini dengan Bapa. Dan Dia sendiri adalah Bapa. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu yang dikonklusi Yesus kepada seluruh murid-muridnya. Dialah jalan keselamatan. Dialah kebenaran. Dan dialah kehidupan. Sebagaimana yang dijanjikan Allah kepada Adam. Bahwa di dalam Dia, di dalam Kristus, dosa sudah dikalahkan. Iblis sudah dihancurkan. Sehingga kita bisa dikatakan keturunan dari perempuan itu. Hawa, ibu dari yang hidup. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup. Yang ada di dalam jalan Kristus. Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Itu adalah kesimpulan akhir dari apa yang Dia katakan tentang Dia. Kalau Yesus bukan Allah, maka Yesus pastilah seorang pembual besar, seorang pendosa besar. Dan kita tahu bukan, itu tidak pernah terjadi atas Dia. Karena seluruh dunia mengakui keagungan, kemuliaan, karya Yesus. Dan kita tahu seluruh dunia berpusat hanya kepada Yesus Kristus. Ya tidak mungkin Dia seorang pembohong besar. Jadi satu-satunya kesimpulan yang dapat dipercaya adalah Yesuslah keturunan itu. Yesuslah yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa untuk menjadi jalan penebusan dosa. Jalan keselamatan. Karena Dia sendiri adalah Allah. Maka hanya Allah lah yang bisa membuat jalan kepada Dia. Karena Dia yang mempunyai surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Maka saya bisa katakan, jalan keselamatan sudah terbentang. Yesus sebagai kurban pengampunan dosa. Ini menganalogikan peristiwa PL. Di dalam PL, semua pengampunan dosa harus melalui persembahan darah. Harus ada persembahan korban. Entah itu yang paling murah, yaitu merpati untuk orang-orang yang miskin. Atau domba, kambing untuk orang-orang yang beradab. Semua harus melakukan persembahan korban. Yesus adalah domba Paskah. Yesus korban sembelihan itu untuk saudara dan saya. Jelas Dia menggenapi seluruh perjanjian lama. Jalan penebusan. Dan kita tahu kuasa dosa sudah dihancurkan dan dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 54 mengatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, yaitu Kristus. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 55 bahkan mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Paulus menuliskan ini karena dengan jelas, kalau kita adalah tubuh yang mati, tubuh yang bisa binasa. Tapi kalau kita mengenakan Kristus, mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu Kristus, kita yang adalah dapat mati. Tapi kalau kita mengenakan Kristus yang tidak dapat mati, maka kita bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai dosa,
engkau sudah kalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang dibenarkan Allah, seharusnya kita bisa berkata, sebagaimana 1 Korintus 15, 54 dan 55. Kita seharusnya menang atas dosa. Karena Kristus sudah memenangkan kita, dan kita mengikut Dia, maka kita adalah juga umat yang menang. Jangan pernah katakan kita kalah, saudara, atas dosa. Karena sesungguhnya itu adalah kebohongan. Yang benar adalah kita, umat yang menang atas dosa. Karena kita sudah mengenakan yang tidak bisa binasa. Karena kita sudah mengenakan manusia yang tidak bisa mati. Karena kita memiliki kehidupan di dalam kekekalan. Jadi, percayalah akan Dia. Karena kepastian, jalan keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Melalui Dia, kuasa dosa sudah dihancurkan dan dikalahkan. Dan ikutilah teladan Kristus di dalam kehidupan ini. Hidup jujur dan takut akan Tuhan. Mencoba dengan sepenuh hati untuk taat kepada kebenaran firman. Dan lakukanlah itu. Maka damai sejahtera dan sukacita Allah, saudara, dipenuhi oleh Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur untuk kasih setia-Mu yang begitu agung atas kami. Terima kasih jalan keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh hidup di dalam jalan itu. Ajar kami Tuhan untuk bisa berkata, hai maut di mana sangatmu. Dan kami boleh hidup dalam kebenaran sehingga hidup kami tidak dibelenggu oleh kuasa dosa. Tapi hidup kami boleh terus melawannya untuk menjadi umat yang menang. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati kami yang akan melakukan segala perintah-Mu dalam kehidupan ini. Berkati langkah-langkah kami Bapa. Kami juga mau berdoa untuk keluarga, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk saudara, untuk rekan. Kasih karunia-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Boleh juga mereka terima. Dan boleh juga mereka rasakan kasih karunia-Mu. Sehingga mereka pun boleh menjadi umat-umat yang menang. Terlepas dari kuasa dosa. Juga mau berdoa untuk pemerintahan Indonesia, Tuhan. Biar Kau memimpin Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan seluruh jajaran menteri. Dan bahkan sampai tingkat terendah. Supaya pemerintah negara kami ini boleh dalam kasih karunia-Mu yang melimpah. Sehingga negara kami boleh menjadi negara berkat, Tuhan. Dan melalui negara kami, banyak orang juga diberkati, Tuhan. Dan melalui negara kami, boleh mencerminkan kasih karunia-Mu. Sehingga orang-orang boleh melihat Kristus yang hidup di negara ini. Sehingga setiap kami boleh makin hari terus makin mengenal Engkau Yesus Tuhan. Berdoa juga untuk mereka yang terkena wabah COVID dan segala kesulitan yang terjadi. Biar Engkau sendiri yang terus meneguhkan mereka. Sehingga mereka boleh tetap bertahan. Dan boleh melihat kasih karunia-Mu yang memang tidak pernah Engkau tinggalkan atas mereka. Bapa, biarlah pertolongan-Mu atas mereka secepat mungkin boleh terjadi. Sehingga mereka boleh bersorak-sorai di dalam kemuliaan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang diam di dalam saudara. Roh itu akan terus mengajar saudara. Roh itu akan terus mengajar saudara, menyatakan kesalahan saudara, memperbaiki kehidupan saudara, dan mendidik saudara dengan segala perbuatan baik. Sehingga kemanapun saudara pergi, Roh itu menyertai saudara, dan membuat saudara berhasil sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan ibadah umum masih online. Jadi rencananya memang minggu depan kita sudah offline, udah mulai ibadah seperti biasa, tapi untuk menjaga kesehatan,
kami memutuskan tetap online. Jadi minggu depan ibadah masih tetap online. Yang kedua, ibadah untuk Star Youth minggu depan juga tetap online. Kita pakai Zoom. Yang ketiga, bulan depan rencananya gereja akan mengadakan baptisan kudus, baptisan air di akhir minggu terakhir bulan Februari. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin dibaptis, tolong daftar ke Paham Doko supaya kami bisa menyiapkan lebih baik, mempersiapkan Ibu Bapak lebih baik dan saudara-saudara supaya bisa memasuki baptisan kudus dengan lebih baik. Yang keempat, kita akan mengadakan konser dalam bentuk malam pujian dan penyembahan yang seharusnya di akhir bulan Januari, tapi kita tunda karena COVID hingga ke akhir Februari. Jadi di minggu terakhir Februari, hari Sabtu, untuk para anak-anak muda, Star Youth, akan ada malam pujian yang akan kita adakan jam 6. Dan ini hanya berlaku untuk 50 orang saja. Jadi jaga tanggal mainnya, jangan sampai miss, karena ini adalah konser atau malam pujian yang pertama bagi youth. Tapi kalian bisa belajar dulu lagu-lagunya yang biasanya sudah kami putar di awal sebelum ibadah dimulai. Jadi sebelum ibadah dimulai, biasanya kan kita mutarin lagu, dan lagu-lagu yang diputarkan itu adalah lagu-lagu yang akan kita nyanyikan di malam pujian. Sehingga nanti kalian bisa ikuti puji-pujian di malam pujian, sehingga kita menjadi lebih meriah. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan lupa jaga kesehatan. 3M tetap dilakukan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan yang keenam, jangan lupa untuk berdoa bagi keluarga, orang tua, adik-adik, saudara-saudara, dan untuk teman-teman, dan bahkan untuk pemerintah, supaya negara kita, semua lingkungan di sekitar kita diberkati Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Kita akan tutup ibadah ini dengan lagu Shalom, Shalom. Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selama.